Kita lanjutkan ibu-ibu ya. Lalu yang keempat, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang mudah itu berbuat dosa. Nah, yang paling mudah di atas dunia ini adalah berbuat dosa ya. Betul tidak itu? Ya, berbuat dosa Wak ya. Banyak sumber dosa. Nah, dari pandangan, pendengaran, pembicaraan, banyak berbuat dosa. Potongan dulu ya kan, cakapku satu bisa bertambah, betul itu. Cakapku satu bisa bertambah menjadi dua ya kan. Itulah dia yang mengakibatkan banyaknya dosa dalam kehidupan dunia. Tapi begitu pun harus kita hindari ya. Kita hindari supaya apa? Supaya kita terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita terhindar, maka hidup kita akan bahagia baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak. Lalu yang kelima ibu-ibu, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang susah itu bersabar katanya. Jadi menghadapan mikun harus bersabar apa? Ya, tidak bersabar bahaya. Menerima sesuatu itu harus bersabar ya. Kadang-kadang rencana kita bagus, hasilnya tak bagus. Bersabar kita, bersabar apapun dalam hidup ini bersabar. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia dapat nikmat bersyukur, dapat ketentuan yang tidak baik ridho, dapat musibah sabar. Itulah manusia ya. Dapat nikmat bersyukur. Aku nikmat awak. Dapat teh manis bersyukur, wajib diminum. Betul kan? Bersyukur, dapat teh manis. Dapat nikmat bersyukur, dapat ketentuan yang tidak menyenangkan ridho, dapat musibah adalah sabar. Itu adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam ibu-ibu, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang sering lupa itu bersyukur ya. Kadang-kadang manusia ya kan sudah dapat nikmat tak mau bersyukur, tak mau ditunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba susah dia baru datang dari sama Allah taala. Itu kebanyakan manusia. Tapi orang beriman dapat nikmat, dapat musibah, tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu itu akan ditentukan oleh Allah. Apakah itu baik dan buruk, kita akan selalu mendapatkannya. Kalau dapat nikmat, bersyukur kita. Kalau dapat musibah, sabar. Semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketujuh ibu-ibu, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang membakar amal itu suka mengumpat ya. Banyak beribadah awak, suka mengumpat awak. Jadi ibadah awak itu hangus ya. Apalah contoh mengumpat? Anda tahu? Dikasih tapi ceritakan. Iya. Itu bukan mengumpat. Itu meribah ya kan? Mengumpat, meribah sama tidak? Hampir sama itu, tapi beda tipis. Sekolah itu pesta aku kasih nih, aku pesta tak kasihnya. Iya, itu mengumpat ya. Mengumpat itu. Begitulah. Jadi itu kalau kita lakukan, maka ibadah kita habis ya, kosong. Kalau apapun kita berikan sama seseorang, udah jangan diingat-ingat lagi. Jadi kalau membincangkan manusia ini begitu, kono habis, Gosip itu ya, gosip. habis pahala awak. berulang kali kamu Habis. Namun dari sini keluar juga nang tak diinginkan. Habis. Mengumpatlah apa bisa membungkam. Iya, habis kalau dia suka mengumpat, membakar, ibaratkan kayu. Ada kayu banyak, awak bakarlah. Habis tidak kayu itu jadi arang.
habis. Pokoknya beramal jangan suka mengumpat ya. Bantai ke situ. Kalau mengumpat maka kita akan rugi dalam kehidupan kita yang panen. Lalu kedelapan ibu-ibu, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang paling berharga itu iman ya. Kalau tak beriman awak layas Allah Ta'ala ya. Karena Allah Ta'ala tidak menengok seseorang itu dari potongannya, kekayuannya, tapi Allah Ta'ala melihat seseorang itu dari keimanannya. Imannya tobal ya, tobal iman dia, maka dia akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dihargai oleh manusia yang beriman. Iman itu diucapkan, dibenarkan dalam hati ya, jangan di mulut saja, tapi di hati pun iman itu dibenarkan. Orang yang beriman ini banyak cobaan ya, banyak tantangan yang dihadapi. Semakin tinggi iman dia, semakin banyak tantangan yang dihadapinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar dan ikhlas menghadapinya. Lalu yang kesembilan ibu-ibu, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang menenteramkan itu, yang menenteramkan hati itu adalah teman sejati. Betul tidak itu? Jadilah teman sejati yang selalu ada untuk seseorang dalam suka dan duka. Aduh kawan awak, kalau banyak dia awak tidak boleh berkawan sama awak. Kalau susah awak dia menghindar. Ini tidak teman sejati ya. Teman sejati itu walaupun suka dia mau berteman, dikala duka dia pun mau juga berteman. Inilah teman sejati ya. Walaupun miskin awak dia suka berteman, walaupun kaya awak makin suka dia berteman. Dia tidak pilih bulu ya, bagaimanapun status manusia. Ini teman sejati ya. Inilah pekawan. Ada orang seperti ini banyak ya. Ada juga satu-satu. Jadilah orang seperti itu. Tak penting yang penting awak bersahabat, berjiran, bertetangga dalam keadaan suka dan duka. Kita bersahabat karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasadhani illa ghufira lahuma ma taqaddama min dzambi. Ya. Dua orang muslim yang bertemu satu dengan lainnya, kemudian berpisah karena Allah, berjumpa juga karena Allah. Berpisah karena Allah, berjumpa karena Allah. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasadhani illa ghufira lahuma ma taqaddama min dzambi. Coba dulu. Udah bisa. Ya? Udah. Itulah dia. Dua orang muslim yang bertemu satu dengan yang lain, berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itulah dia. Lalu yang terakhir ibu-ibu, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang ditunggu itu adalah taubat ya. Jadi kalau banyak dosa cepat bertaubat. Ya.